Presiden baru kita Pak Prabowo Subianto mewarisi beberapa peninggalan Pak Jokowi. Ingat Pak Prabowo, warisan itu ada yang baik, ada yang buruk. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Apa saja itu? Banpol, korban politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ki Ewes. Ki Ewes bukan petugas partai, bukan petugas negara, bukan juga utusan pejabat. Ki Ewes ini hanya petugas rakyat. Ki Ewes adalah rakyat jelata yang pendidikannya pas-pasan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, meskipun saya ingatkan lagi, seringkali kita hanya cuman punya bangsa, tapi nggak punya tanah dan sering kesulitan air. Ki Ewes sekarang mau mengingatkan bahwa kita sekarang mulai tanggal 20 Oktober sudah memiliki presiden baru, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Pak Prabowo sudah dilantik 20 Oktober, besoknya beliau melantik menteri-menterinya. Ada 53 menteri dan 56 wakil menteri. Dari menteri-menteri itu yang berjumlah wakil menteri dan wakilnya itu berjumlah 109 orang. 17 diantaranya itu merupakan menterinya Pak Jokowi di periode lalu. Jadi 17 menteri Pak Jokowi diwariskan kepada Pak Prabowo. Hebat loh ini. Pak Jokowi kemarin kan punya 34 menteri. 50%-nya atau separuhnya itu diambil oleh Pak Prabowo. Diwarisi oleh Pak Prabowo. Bukan main memang. Jumlahnya besar ya. Jadi itu merupakan salah satu warisan yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Tapi ingat Pak Prabowo, ini pesan dari Ki Ewes, warisan itu ada yang baik, ada yang buruk. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Dan Ki Ewes mewanti-wanti Pak Prabowo untuk tidak melakukan 10 hal ini. Jadi ini adalah 10 pantangan buat Pak Prabowo yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilakukan selama Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya perinci ya. Pantang pertama adalah memerintahkan lembaga tinggi negara untuk mengubah konstitusi demi kepentingan keluarga. Ya. Jadi Pak Prabowo tidak usah memerintahkan Mahkamah Keluarga, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung untuk mengubah aturan, mengubah konstitusi supaya kerabat Pak Prabowo bisa menjadi pimpinan di negeri ini. Entah itu presiden, wakil presiden, gubernur, wali kota, atau bupati. Jangan ya Pak ya. Biarkan MK dan MA itu sebagai lembaga tinggi negara dengan kewibawaannya sendiri, dengan marwahnya sendiri. Jangan diintervensi ya Pak ya. Apalagi untuk kepentingan keluarga. Malu Pak. Pak Prabowo kan sebagai seorang patriotik yang sangat dikenal sebagai nasionalis sejati. Jangan lakukan itu. Jangan merusak konstitusi, ya Pak ya. Kemudian pantangan yang kedua adalah menandatangani surat penting tanpa membaca isinya. Nah, jangan pernah lakukan ini. Jadi kalau di periode lalu ada presiden kita yang tanda tangan surat keputusan, kemudian jadi perbincangan rame nih di netizen ini, membuli. Wah ini apa ini kok kayak gini? Ternyata surat keputusan itu ditandatangani tanpa dibaca lebih dulu oleh presidennya. Wah ini konyol ini Pak. Tanda tangan presiden itu kan mahal, sangat-sangat mahal. Karena keputusannya, kebijakannya itu akan berlaku dan berpengaruh untuk negara dan rakyat Indonesia. Jadi jangan dilakukan ya Pak ya. Pantangan ketiga adalah lain di lisan dan lain di perbuatan. Nah ini. Kata lainnya gini. Sen kiri belok kanan, sen kanan belok kiri. Jangan bikin orang bingung Pak. Ini kumis saya juga ikut bingung ini mau lepas. Ya Pak ya. Kalau sen kiri ya belok kiri, sen kanan ya belok kanan. Apa yang dikatakan itu yang dilakukan. Jangan apa yang dikatakan nanti sudah pura-pura lupa, perbuatannya sudah berbeda sama sekali. Bahkan bertolak belakang dengan apa yang dikatakan kemarin. Jangan ya Pak ya. Pantangan keempat, membiarkan orang terjerat kasus hukum sebagai sandera politik. Wah,
Ini banyak kemarin, Pak. Politisi-politisi, pejabat-pejabat itu sepertinya dibiarkan, ada pembiaran korupsi. Sudah korupsi-korupsi dibiarkan, tiba saatnya ternyata perbuatan korupsi itu dijadikan sandera politik oleh para pimpinannya itu. Pimpinan tertinggi di negeri ini. Jadi kalau ada apa-apa, politisi ini sudah dipegang sesuai nanti dengan kemauan pemimpin tertinggi ini. Apa kehendak pemimpin ini harus diikuti oleh politisi-politisi yang sudah menjadi sandera politik tadi. Itu yang tidak boleh dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi jangan ya Pak ya. Pantangan kelima, mengutamakan tenaga kerja asing dibanding warga negara sendiri. Nah ini. Jadi kalau Pak Prabowo berusaha melengketkan kumis saya lagi. Jadi Pak Prabowo berusaha membuka lapangan tenaga kerja. Sebutlah 10 juta orang. Ya 10 juta orang itu berasal dari rakyat kita sendiri. Itu akan menyerap tenaga kerja dari dalam negeri tanpa harus jauh-jauh, tanpa harus sulit-sulit mendatangkan tenaga kerja dari negara nun jauh di sana. Jangan ya Pak ya. Kasihan rakyat kita. Pantangan ke-6, menggusur tanah adat untuk kepentingan oligarki. Wah, ini. Ada kasus-kasusnya di beberapa daerah, Pak. Tanah adat yang sudah dihuni oleh penghuninya selama berpuluh-puluh tahun, bahkan lebih dari 100 tahun. Tiba-tiba dinyatakan sebagai proyek strategis negara. Jadi digusur, rakyatnya terusir. Mereka tidak tahu berapa ya kompensasi atau ganti rugi yang mereka dapatkan. Jangan, kasihan Pak. Mereka mau kemana? Kalau bisa punya rumah di tempat lain. Kalau enggak, kalau misalnya ganti ruginya itu membuat mereka rugi, jangan. Kecuali ganti untung yang sangat-sangat besar dan sangat menguntungkan rakyatnya itu. Boleh. Tapi kalau enggak, jangan ya Pak ya. Pantangan ke-7, menyalurkan bansos atau bantuan sosial untuk kepentingan politik. Bansos itu kan lillahi ta'ala Pak. Salurkan bansos itu untuk meringankan beban rakyat-rakyat miskin kita. Karena mereka butuh beras, butuh sembako ya. Salurkan sesuai dengan waktu mereka mementingkan. Bukan sesuai dengan waktu yang mepet-mepet dengan pemilu atau pilpres. Ini yang disebut dengan politisasi bansos. Karena pembagian bansos, penyaluran bansos itu berdekatan dengan waktu pemilu dan pilpres. Seolah-olah bantuan itu untuk partai atau untuk pasangan yang dikehendaki oleh yang memberikan bansos. Jangan ya Pak ya. Kepentingan bansos itu untuk kepentingan sosial, untuk meringankan beban rakyat, bukan untuk kepentingan politik. Pak Prabowo juga jangan melanggar pantangan yang ke-8 ini. Apa itu? Mempercayakan segala urusan pada satu orang menteri. Kalau periode lalu itu ada satu menteri yang disebut dengan menteri segala urusan. Seolah-olah dia sudah bisa menguasai semua bidang dan bisa memecahkan semua hal di negeri ini. Lah kalau gitu kenapa dia bukan dia aja yang jadi presiden ya? Semua urusan harus dia. Jadi Pak Prabowo, saran Ki Ewes ini, bagilah urusan-urusan itu menurut kementerian atau menurut kapasitas dan kemampuan masing-masing menteri sesuai bidangnya. Jangan bertumpu pada satu orang menteri. Kasihan juga menteri yang dibebani sekian banyak tugas, sekian banyak bidang pekerjaan itu. Kasihan, bisa stres, bisa sakit nanti dirawat di luar negeri. Ya, jangan ya Pak ya. Kemudian pantangan yang ke-9. Cawe-cawe urusan internal partai politik lain. Nah ini, kalau Pak Prabowo cawe-cawe urusan partai politik atau partai Gerindra silakan. Karena Pak Prabowo adalah ketua umum dari partai Gerindra. Tapi jangan sekali-kali Bapak cawe-cawe urusan partai ini, partai itu, partai ini, partai itu yang bukan partai Gerindra.
Biarkan urusan mereka sendiri, biarkan masalah mereka diselesaikan di internal partai itu. Pak Prabowo nggak usah ikut cawe-cawe, ya Pak ya. Jadi tolong jangan ikut cawe-cawe urusan internal partai politik lain. Pantangan yang ke-10, yang terakhir, jangan cawe-cawe dalam pemilu dan pemilihan presiden selanjutnya. Ini pengalaman yang pernah kita lalui, Pak. Presiden bisa cawe-cawe dalam urusan pilpres, dalam urusan pemilu. Loh, kalau begitu presiden nggak netral dong. Padahal dia pemegang kekuasaan semua kepentingan negara, semua infrastruktur negara, semua sistem pemerintahan dia pegang. Ya jelas menang, Pak. Itu namanya tidak fair, tidak demokratis. Jadi biarkan urusan pemilu, pilpres itu urusan KPU, urusan Bawaslu, dan urusan masyarakat secara langsung. Pak Prabowo nggak usah ikut cawe-cawe, supaya ringan juga tugasnya Pak Prabowo. Jadi jangan dilakukan itu lagi, ya Pak ya. Begitu ulasan Ki Ewes dan nasihat-nasihat Ki Ewes kepada Pak Prabowo Subianto yang mengemban amanat rakyat untuk memimpin negara ini untuk 5 tahun ke depan. Ki Ewes ini sebagai rakyat kecil ingin sekali melihat rakyat ini senang, makmur, gemah ripah lo jinawi, toto tentrem karto raharjo, seperti yang dicita-citakan sejak nenek moyang kita yang dahulu. Kita siap mendukung, asal pemerintah ini on the track. Makin lama makin canggih ini Ki Ewes ini, on the track, sesuai dengan kehendak rakyat, dan semua yang dikerjakan presiden dan jajarannya itu untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi jangan lupa, sebagai rakyat kecil, Ki Ewes juga akan mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan ini, supaya tidak terlalu jauh melenceng kemana-mana. Gitu ya Pak ya. Terima kasih saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Mudah-mudahan ke depan ini kita bukan hanya punya bangsa, tapi juga punya tanah dan tidak lagi kesulitan air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banpol, korban politik.